Terima kasih kepada Rasulullah apa diantaranya? Kita tahu iman Islam dari mana? Kalau tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah karena tahu kita beriman dengan lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh subhat dan lain sebagainya. Tanpa sebab kita mengenal Rasulullah, mana mungkin kita kenal semuanya itu. Dengan sebab kita kenal sama Rasulullah, kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, dan mengerti hubul watan minal iman. Dan kita mengerti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sampai kita mengerti ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Sebab kita kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejauh mana kita ngerti terima kasih? Tidak cukup kepada Rasulullah SAW saja, karena kita kenal iman wal Islam sebab turun temurun, artinya dibawa oleh para pewaris Nabi SAW. Maka pantas Gus Miftah tadi mengatakan dalam hadis yang paling berbahaya, saya paling takut mendengar hadis itu. Bila mana umat ini sudah lari dari ulama, akan 3 perkara akan diturunkan oleh Allah. Yang pertama, yarfa'ullahul barokah, diangkatnya barokah min ma'isyatihi, dari dunia perdagangannya. Kalau sudah berbicara dunia perdagangannya sangat kompleks. Karena apa sekarang mudah dipecah belah menjadi umat? Sebab apa sekarang menjadi bangsa yang mudah dipecah belah? Karena kita jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, bumi pun ikut panas, bukan manusianya saja yang panas. Kira apa? Yang mudah dibenturkan dulu waktu kecil saya. Kebone dhewe niku ana alang-alangi tak bakar itu kering setengah mati. Mlepes malih mlepes. Lah saiki aja maneh sing kering. Sing ijo ae dibakar gampang. Bumine padha ae kejabut rahmah, kejabut barokah. Sebab apa? Kita lari dari al ulama. Sebab apa? Di zaman pada waktu oknum pada waktu zaman Bani Umayyah, setelah wafatnya Sayyidina Ali, padahal kurang apa umat pada waktu itu? Kurang nopo umat yang zaman semonten badani Sayyidina Ali. Bani Umayyah hebat luar biasa. Ulama ora kurang. Jago hadis, jago tafsir luar biasa. Wong isih top-top. Ning kena apa umure Bani Umayyah ya 100 tahun kurang lebih. Tumbang begitu saja. Padahal sampai kekuasaannya sampai Spanyol pada waktu itu. 350 tahun Islam di Spanyol. Wassalam. Ulama isih akeh. Jamane zaman saiki ulama sing pentolan-pentolan wis akeh diurae neng. Coba. Di zaman Bani Abbas setelah tumbangnya Bani Umayyah, berapa keturunan baginda Nabi para habaib sing dipotong lehernya, dikejar-kejar, bukan sedikit. Dan ulama-ulama pada waktu itu juga tidak sedikit. Sampai terkenal di zaman Bani Abbas 1001 malam di Baghdad. Hancur Harun ar-Rasyid. Sampai turun temurun. Wassalam. Kerajaan. Karena apa sebabnya? Lari daripada ulama. Gus mau nanya, apakah dunia ini sudah masuk akhir zaman? Dari Uljat Al. Ya, saya jawab. Ini pertanyaannya menarik ini. Ya. Yang sering tanya, kok Ustaz nggak pernah bawa tongkat nih? Saya punya tongkat pendek. Ini oleh-oleh dari Karimun Jawa ini. Karena minta pengajian di Karimun, saya dikasih. Jadi begini, apakah ini sudah masa akhir zaman? Saudaraku,
Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj dikawal oleh malaikat Jibril, Kanjeng Nabi itu kan banyak dikasih peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian ketika beliau naik ke langit ini. Ketika beliau naik Mi'raj itu ada seorang perempuan tua tapi dandan seperti anak muda. Jadi nenek-nenek sudah puluhan tahun, ada luar salah, tapi dandannya seperti anak muda. Wajahnya didempul, pakai wadah Viva nomor 4, alisnya dikerok ganti buntut kalau jengking, lipstikan, pakaiannya menor dan lain sebagainya. Lah ini memanggil Nabi Muhammad SAW. Apa panggilannya? Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Panggilannya sampai 3 kali. Nabi Muhammad, sini mampir sebentar, sini mampir sebentar. Hei Muhammad, sini mampir sebentar. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad belalah nggak mampir. Nabi Muhammad belalah tidak menghiraukan panggilan perempuan ini. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, itu tadi perempuan siapa yang memanggil saya disuruh mampir? Apa jawaban malaikat Jibril atas perempuan tua yang dandan menor ini? Ya tua dandan menor, kelihatan ayu tetap aja tua. Kelasnya pokoknya STMM lah, setengah tua Mahmud Dar itu loh pokoknya. Setengah tua nih kewer-kewer STNK. Malaikat Jibril menjawab, Muhammad, ketahuilah perempuan tua tadi itu adalah gambaran dunia ini yang hari ini kamu tempati. Bahwa dunia ini sudah tua Muhammad, bahwa dunia ini sudah tua, sudah sepuh. Mungkin ya bisa kita artikan sudah akhir zaman nih. Untung kamu tadi tidak mampir wahai Muhammad. Untung kamu tadi tidak berhenti. Kalau seandainya kamu tadi berhenti, niscaya umatmu akan menjadi penghamba dunia. Niscaya umatmu akan sangat mencintai dunia. Kalau berdasarkan riwayat ini ya, siapa tadi yang bertanya tadi itu, saya pikir jelas dunia ini sudah tua. Dunia ini sudah akhir zaman. Maka seharusnya corona ini semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai gara-gara corona ini kita kehilangan Tuhan. Ini sudah tua. Dan untungnya tadi Jibril mengatakan, Muhammad, untung kamu tidak berhenti mendekati perempuan itu. Kalau seandainya engkau berhenti, maka umatmu akan menjadi penghamba dunia. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu merupakan nenek moyang dari semua kesalahan. Ya Allah, yalah yang kaya-kaya, jangan pelit, kamu mati hartamu gak dibawa. Maka saya sering mengatakan, senajan berbondo-bondo, walaupun hartanya banyak, morine mong sarong ombong, anak bojo moro tuwa, yen wis nguruk banjur lunga. Walaupun hartanya banyak, morine mung sarung ombong, morine hanya satu, kain kafannya hanya satu. Apalagi sekarang hari ini yang mati karena COVID-19, karena coronavirus. Ya Allah. Makanya kenapa kita perlu berhati-hati. Begitu saudara kita masuk rumah sakit ICU gara-gara coronavirus, atau kita yang masuk, barangkali itulah hari terakhir kita bertemu dengan keluarga kita. Kenapa? Karena begitu kita masuk ICU, sudah tidak ada seorang pun yang bisa menjenguk di dalamnya. Kenapa? Karena kita diisolasi. Begitu kita mati, na'udzubillah min dzalik, nggak ada yang melayat. Yang menguburkan siapa? Hanya tenaga medis. Itu pun dengan pakaian yang sangat rapat. Dan harta yang kita miliki nggak akan dibawa mati. Ayo, kamu yang kaya-kaya, yang pelit-pelit, rungokne kupingmu, sengit tahu. Kalau bahasa agak kerennya apa? Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah
billah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, sallu ala nabi Muhammad. Ya nus mati bener amelu. Untuk apa kemudian kita simpen harta itu? Orang itu aneh kalau mau mati itu malah mengingat-ingat yang hidup. Aduh, anakku belum mapan. Nanti kalau aku mati istriku gimana? Please deh. Salah. Seharusnya itu yang hidup mikirin yang mati, bukan yang mati mikirin yang hidup. Goblok gitu loh. Kamu mau tumbuk-tumbuk hartamu, mati untuk apa? Ya kalau kemudian hartanya ini manfaat untuk kamu yang mati. Kalau kemudian anak turunmu tidak pernah mengerti apa yang kamu dapatkan dalam kubur, yang kamu alami dalam kubur, nangis gue. Ayo, anak bojomu ragelem sodakoh di awakmu. Apakah kalau kemudian orang tuanya mati, kita sodakoh atas nama orang tua kita ada pahalanya, ada manfaatnya? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi, sesungguhnya ibuku qad matat, telah meninggal. Inna ummi qad matat, afa yang fa'wa ing tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya? Faqala, dan Rasulullah menjawab, qala na'am, ada manfaatnya. Mumpung ini malam Jumat, yuk salat malam Jumat yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahareng. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau ini bahwa nanti pada akhirnya sing mubun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita sing soleh. Jadi sempat masuk suwarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham. Orang Khawarij itu soleh-soleh. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya itu penyakit yang soleh mesti begitu. Ini jadal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Orang eling pengen, padahal eling pangeran bisa ning omah bisa ning dalan. Cuma dia ini selera kan ilingnya ning masjid. Yang itikaf seminggu ya oke kira kak, gak kalah. Nggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini rasa seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngrumat anake ya apik. Paham ya? Neng pasar dagang rumah anak cucu ya. Cuma ATM kan kiai dari pelepak-pelepok di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok di masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah kata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10-20. Nanti kamu kecewa, orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu ya. Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah gitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke haudun Nabi.
Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Kalau cerita, dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, mun beres yang terlambat kan, mulai sampai ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa?